Ya, halo semuanya. Hari ini kita lanjut ke nomor 31 sampai 40 ya. Pertama, sorry karena videonya telat banget. Oke, lanjut langsung aja kita kerjain nomor 31. Nah, dari nomor 31 ini kalau kalian perhatiin semuanya adalah kelipatan 3. Ya, 27 kelipatan 3, 81 juga kelipatan 3. Jadi pertama kalian ubah dulu sih 27 sama 81-nya. Ya, 27 itu berapa pangkat 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 3. Nah, kemudian untuk penyebutnya di situ 3 pangkat 2x minus 1. 81 juga langsung kita ubah aja jadi 3 pangkat 4. Nah, kemudian si pangkat min 0,125 itu kalian ubah menjadi pecahan. Ya, ini adalah jadi minus 1 per berapa? 125, 1 per 8. Nah, sekarang kan semuanya udah kelipatan 3. Nah, tinggal kalian selesaikan eksponennya aja. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu, berarti ini jadi 3 pangkat 3. Nah, ingat 2x min 1 kalau pindah ruas ke atas, itu tandanya semuanya berubah. 2x di bawah positif, pindah ke atas berarti jadi negatif 2x. Plus 1 pindah ke atas berarti jadi positif 1. Ya, jadi kalau pindah ruas dia tandanya berubah. Nah, ini 3, nah kemudian ada pangkat berpangkat, berarti pangkatnya tinggal dikaliin. 4 dikali min 1 per 8, berarti jadi 1 per 2, negatif ya, karena positif kali negatif. Nah, sekarang di sini udah sama-sama, bentuknya sama-sama 3 nih, berarti kalian tinggal coret aja sih 3-nya, gitu ya. Nah, berarti 3 dikurang 2x ini jadi min 2x, 3 tambah 1-nya jadi 4 sama dengan min setengah. Ya, sehingga min 2x sama dengan minus setengah dikurang 4. 4 itu kalau misalnya kalian mau ubah ke bentuk pecahan, 4 itu pecahan berapa sih? 8 per 2. Ya, berarti min 2x sama dengan min 1 per 2 dikurang min 8 per 2. Berarti jadi minus 9 per 2. Nah, sehingga nilai x-nya itu adalah min 9 per 2 kemudian dibagi dengan minus 2. Negatif dibagi negatif jadi positif. Ya, sedangkan 9 per 2, ini per 2-nya berarti kalian bisa jadiin, ini kan sama aja 2 per 1 ya. Berarti kalau ubah jadi perkalian jadi 1 per 2. Maka hasilnya adalah 9 per 4. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 32. Nah, nomor 32 ini kalian ubah dulu ke formula yang, masih ingat formulanya? Ya, yang di depan itu adalah A plus B, kemudian yang di belakang ini harus ada 2-nya ya, 2 akar A kali B. Nah, jadi si akar 0,3 ditambah akar 0,08. Pertama, tugas kalian adalah kalian ubah dulu nih si 0,08-nya, karena kan di sini belum ada 2-nya ya. Di depan akar 0,08 tuh harusnya di sini ada 2, tapi di situ nggak ada angka 2-nya. Jadi kita ubah supaya ada 2-nya gimana? Nah, supaya ada 2-nya berarti di dalam 0,08 ini harus kalian ubah menjadi 4 dikali berapa? Kenapa sih harus 4? Supaya nanti 4-nya ini bisa kita keluarin menjadi 2. Dan 0,08 dibagi 4 itu hasilnya adalah 0,02. Nah, sehingga nanti bentuknya jadi gini. 0,3 ditambah akar 4-nya keluar kan ya. Akar 4-nya keluar jadi 2 akar 0,02. Nah, ini kan bentuknya udah sama tuh ya formulanya. Berarti yang di depan ini adalah hasil tambah A tambah B ya, akar A tambah akar B. Kemudian yang di belakang itu adalah, nah, ini adalah A plus B-nya, yang ini adalah A kali B-nya. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah 1 per A ditambah 1 per B. Ya, dimana ini langsung aja jadi A kali B, di sini jadi B plus A. Nah, jadi tanpa kalian cari nilai A sama B-nya, kalian bisa langsung masuk ini. Oh, A ditambah B itu adalah 0,3. A kali B adalah 0,02. Ya. Nah, kalau udah nyampe sini ini kalian tinggal hitung biasa aja, 0,3 dibagi 0,02. 3 itu kan berarti ini 3 10 pangkat min 1. 2 itu 2 10 pangkat min 2. 3 dibagi 2 1,5 ya. 1,5 10 pangkat min 1 ditambah 2. Berarti jadi
10 pangkat 1. 1,5 kali 10 jadi 15. Maka jawabannya adalah 15. Next kita lanjut ke nomor 33, solusi dari persamaan. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini kan kelihatan banget nih kalau di sini ada si 2x, 2 pangkat x sama 2 pangkat x. Jadi 2 pangkat x-nya inilah yang akan kita misalkan ya. Jadi di sini kalian misalkan aja, misal 2 pangkat x sama dengan a. Ya, berarti di sini ini kan a ditambah. Oke, bentar saya ubah si 2-nya dulu. Ini 2 pangkat x ditambah ini 2 pangkat x, karena di sini ada x plus 2, berarti ini sama aja 2 pangkat x dikali 2 pangkat 2 sama dengan 20. Nah, kemudian lihat tadi kita misalkan kalau 2 pangkat x adalah a. Nah, berarti kita ganti nih si 2 pangkat x-nya, ini jadi a ditambah 2 pangkat 2 4, jadi 4a sama dengan 20. 5a sama dengan 20, sehingga nilai a-nya adalah 20 dibagi 4 ya. Nah, kemudian balikin tadi si a itu siapa? A itu adalah 2 pangkat x. 2 pangkat x sama dengan 4, berarti x-nya berapa? X-nya adalah 2 pangkat. Nah, ini kan 2-nya dicoret ya, berarti x-nya adalah 2 nilainya. Tuh. Next kita lanjut ke nomor 34. Nah, 34 ini kelipatannya adalah kelipatan berapa? Ya, betul. Kelipatan 3. Di sini ada 9. 9 itu adalah kelipatan 3. 27 juga kelipatan 3. Jadi kalian ubah semuanya menjadi angka 3 dulu. Ya, ini berarti jadi 3. 9 itu 3 pangkat 2. Ya, 9 adalah 3 pangkat 2. Kemudian dia pangkat lagi 5 min x. Nah, kemudian ada akar 3, berarti di sini pangkatin lagi 1/3. 27 3 pangkat 3. Nah, kemudian untuk yang di dalam akarnya 3 pangkat min x min 1. Nah, karena dia ada akar berarti jadi pangkat 1/2. Nah, sekarang tinggal selesaikan si eksponennya aja. Ya, berarti ini jadi 3 pangkat 2 kali 5 10. 2 kali min x min 2x. Nah, kemudian karena dikali lagi dengan 1/3, berarti kan atasnya kali 1 langsung dibagi per 3 gitu ya. Nah, untuk yang sebelah kanan berarti 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat min x min 1/2. Oke, nah ini masih ada si 3-nya ya, yang di sini kita satuin dulu. Untuk yang di depan tetap 10 min 2x/3. Nah, untuk yang di belakang jadi 3 pangkat min x min 1/2. Nah, si 3 kita buat menjadi pecahan. 3 itu bentuk pecahannya berapa? 3 karena di sini dimintanya per 2, berarti jadi 6/2. Positif. Nah, ini tinggal tambahin aja di belakangnya, jadi plus 6 ya. Jadi plus 6/2. Dari mana 6-nya tadi? Dari 3-nya ya. 3-nya dijadikan 3/2. Nah, sehingga bentuknya jadi 3 pangkat 10 min 2x/3 sama dengan 3 pangkat min x plus 5/2. Nah, ini si 3-nya tinggal kalian coret, sehingga persamaannya menjadi 10 min 2x/3 sama dengan min x plus 5/2. Nah, kalau udah kayak gini tinggal diapain? Tinggal dikali silang ya, kali silang, sehingga 10 min 2x kali 2 semuanya dikaliin 2 jadi 20 min 4x, kemudian min x plus 5 kali 3 berarti jadi min 3x plus 15. Nah, sekarang kita satuin si yang punya x dengan yang tidak punya x ya, berarti min 4x min 3x nya pindah ya, karena dia nyebrang tuh ngeliatin sama dengan, berarti pindah ruas, negatif jadi positif 3x. 15 nya tetap di ruas kanan, 20 dari ruas kiri pindah ke kanan, berarti berubah jadi min 20. Min 4x ditambah 3x berarti jadi min x. 15 dikurang 20 minus 5 ya, sehingga nilai x nya adalah 5. Oke, next ke nomor 35. Akar-akar persamaan eksponensial dari 2 kali 9 pangkat 2x
20 kali 3 pangkat 2x plus 18 sama dengan 0. Nah, di sini ada yang kelihatan beda, tapi padahal dia sama nih ya. Ini ada 9 pangkat 2x, di sini ada 3 pangkat 2x. Nah, di sini berarti si 9-nya kalian ubah aja. 9 itu jadi 3 pangkat 2 kan ya. 3 pangkat 2 pangkat 2x. Nah, ini sehingga jadi 3 pangkat 4x. Ya. Nah, atau kalau misalnya bentuk dari 3 pangkat 4x itu kan 3 pangkat 2x pangkat lagi 2. Gitu ya. Nah, ini kebalik aja nih. Supaya ngelihatnya lebih gampang. Jadi biasanya kan kalian ngerjain soal yang sebelumnya itu ada 3 pangkat x sama 3 pangkat 2x. Ini nanti jadi a, yang ini jadi a kuadrat. Nah, sekarang ini kelipatannya. Dia mainnya adalah 2 pangkat pangkat 2x dengan pangkat 4x, yang artinya yang satunya adalah bentuk kuadrat, satunya bentuk bukan kuadratnya. Ya, berarti ini kalau kalian ubah ke dalam persamaan kuadratnya menjadi 2. Nah, misalkan dulu ya, misal si 3 pangkat 2x nya ini adalah a, berarti 9 pangkat 2x itu menjadi a pangkat 2 ya, min 20a ditambah 18 sama dengan 0. Nah, kemudian ini tinggal kalian cari faktornya aja. Ini boleh pakai langsung dikaliin, atau kalau kalian nggak mau dikaliin kayak gini, kalian bisa sederhanain dulu ya, karena kebetulan ini kan kelipatan 2. Nah, kalau kelipatan 2 ini bisa langsung kalian bagi 2 jadi a kuadrat min 10a plus 9 sama dengan 0. Ya, berarti ini kan 1 depannya nih, hasil kalinya 9, hasil tambahnya adalah min 10. Nah, cari bilangan yang kalau dikali 9 ditambah min 10, yaitu min 9 min 1. Sehingga faktor-faktornya nanti menjadi a min 9 dengan a min 1. Ya. Nah, ini berarti a-nya sama dengan 9, yang ini a-nya sama dengan 1. Sekarang kita kembaliin si a itu siapa? A itu adalah x 3 pangkat 2x. 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat 2. Berarti 2x sama dengan 2, x-nya adalah 1. Nah, untuk yang satunya lagi, 3 pangkat 2x sama dengan 1. 1 itu adalah 3 pangkat 0. Berarti 2x sama dengan 0, x-nya adalah 0. Nah, yang ditanya adalah nilai x1 ditambah x2. x1 ditambah x2 berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1 ya. Jadi jawabannya adalah 1. Oke, next ke nomor 36. Nah, nomor 36 jumlah semua nilai x yang memenuhi persamaan. Ya, di sini berarti kalian nanti ini kan kalau ada persamaan kayak gini, ini bentuk berapa kemarin? 1, 2, atau 3? Ya, ini adalah bentuk ketiga. Jadi bilangan pokoknya ini beda ya, tapi pangkatnya sama. Berarti kalau bilangan pokoknya beda, pangkatnya sama, artinya si pangkatnya itu berapa nilainya? Ya, nilainya adalah 0, karena semua bilangan kalau pangkatnya 0 itu hasilnya sama-sama jadi 1. Sehingga si x kuadrat min 7x plus 7 ini nilainya adalah 0. Tinggal kita buat persamaannya, x kuadrat min 7x plus 7 sama dengan 0. Nah, kan nggak ada nih ya bilangan yang dikali 7 ditambah min 7. Berarti kalian langsung aja gunain rumus ABC. Ya, rumus ABC rumusnya apa? Min B plus minus akar 4AC per 2A. Nah, di sini berarti nilai A-nya 1, B-nya. B itu diambil dari yang ini ya, B-nya min 7, C-nya adalah yang paling belakang, C-nya 7. Nah, berarti tinggal kita masukin aja ke rumus ini nih nilai ABC-nya. Min B, karena B-nya min 7 ditambahin min berarti jadi positif 7. Plus minus akar 4, A-nya berapa? A-nya 1, C-nya 7 per 2A, berarti 2 kali 1. Berarti ini jadi 7 plus minus akar 28 per 2. Nah, 28 ini bisa kita ubah nggak? Ya, bisa. Berarti jadi berapa? 28 itu
Ya, 28 itu sama aja akar berapa? 4 dikali 7. Ya, berarti 4 kali 7 ini jadi akar 4-nya kita keluar jadi 2 akar 7. Ya, sehingga di sini jadi plus minus 2 akar 7 per 2. Ya. Nah, yang ditanya adalah jumlah semua nilai X. Berarti kita tambahin nih. Ini kan X1, X2 ya. X1, X2-nya sama dengan 7 plus 2 akar 7. Yang satunya min. Nah, berarti kalau ditanya jumlah semua akar X, tinggal kamu tambahin aja. Berarti yang pertama 7 plus 2 akar 7 per 2. Kemudian yang satunya lagi ditambah dengan 7 min 2 akar 7 per 2 juga. Nah, ini supaya kita gampang, misalnya ini per 2-nya saya pisah aja ya biar ngelihatnya lebih gampang. Ini per 2 per 2 per 2 per 2. Nah, kan yang akar ini sama, satu positif satu negatif, berarti bisa kita coret begini kan ya. Sehingga tinggal 7 per 2 ditambah 7 per 2. 7 per 2 tambah 7 per 2 jadi 14 per 2 atau sama dengan 7. Ya, jadi jawabannya 7. Oke, next ke nomor 37, penyelesaian dari, nah ini juga sama, ini semuanya kelipatan berapa nih? Semuanya kelipatan 3. Ya, jadi tinggal kalian ubah aja, ini jadi 3. Kemudian si 27 itu adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, kemudian pangkat lagi 2x min 1. Ada akarnya, berarti pangkat lagi setengah. Sama dengan 1 per 243. 243 itu adalah 3 pangkat berapa nih? 3, 9, 27, 81. 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 karena dia adanya di penyebut berarti jadi minus 5. Nah, kemudian ada akarnya berarti jadi pangkat 1/3. Di luarnya ada pangkatnya lagi 3x. Ya. Nah, ini kita selesaikan si eksponennya dulu. Ya, berarti untuk yang di depan ini berarti jadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 6x min 3. Kemudian ada setengah berarti jadi per 2. Nah, yang di belakang berarti ini ada 1/3 kali 3x. Ya, 3-nya bisa kita coret, berarti ini jadi 3 pangkat min 5x. Nah, yang satu di sini ini bisa langsung kalian gabungin. Ini berarti jadi 3 pangkat 6x min 3. 1 kalau dijadikan per 2 berarti 2 per 2 kan ya. Berarti tinggal ditambah 2. Ini per 2. Nah, sehingga nanti kita tulis ulang di sini dulu 3 pangkat 6x min 3 tambah 2 jadi min 1 per 2 sama dengan 3 pangkat min 5x. Nah, si 3-nya ini kan bisa kita coret. Sehingga persamaannya jadi 6x min 1 per 2 sama dengan min 5x. Ini tinggal kalian kali silang. Ya, ini kan sama aja per 1, berarti kali silangnya gini. Sehingga nilainya jadi 6x min 1 sama dengan 2 dikali min 5x min 10x. Ya, sekarang yang kita kelompokkan yang punya x dengan yang enggak, berarti 6x plus 10x sama dengan 1. 16x sama dengan 1, maka nilai x-nya adalah 1/16. Ini hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke nomor 38. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan dengan x1 lebih besar dari x2, yang ditanya adalah nilai dari 3 kali x1 ditambah x2. Ya, ini kita ubah dulu persamaannya. Ya, di sini kan semuanya ada 2 pangkat x, berarti nanti dia 2 pangkat x inilah yang akan kita jadi pemisalannya ya. Nah, berarti di sini bentuknya menjadi 2 pangkat x ditambah sama dengan 2 pangkat x ditambah 2 pangkat 3 karena dikurang berarti per 2 pangkat x min 9 sama dengan 0. Nah, si 2 pangkat x ini yang kita misalkan. Misal 2 pangkat x-nya adalah B. Nah, berarti ini jadi B ditambah 2 pangkat 3, 8 per B min 9 sama dengan 0. Nah, supaya bentuknya nggak pecahan, tinggal kalian kali dengan B. Semuanya berarti yang di depan jadi B. Ini jadi B pangkat 2 ditambah 8 per B kali B berarti jadi 8 min 9B
sama dengan 0. Nah ini tinggal diurutin aja ya bentuk persamaan kuadratnya, jadi B kuadrat min 9B plus 8 sama dengan 0. Nah sekarang kalian cari nilai yang ini kan hasil kali, jika dikali 8 ditambah min 9 ya, dikali 8 ditambah min 9, nilainya berarti min 8 dengan min 1. Maka faktor-faktornya menjadi B min 8 dengan B min 1 ya. Ini B-nya sama dengan 8, yang ini B-nya sama dengan 1. Nah, B kita kembalikan. B itu siapa tadi? B itu adalah 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8, 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat X sama dengan 1, itu berarti 2 pangkat 0. Nah, berarti nilai X yang pertama, ini X-nya adalah 3, yang ini X-nya adalah 0. Nah, dengan tadi dia ngasih syarat kalau X1 itu lebih besar dari X2, berarti yang berfungsi sebagai X1 adalah yang lebih besar, yaitu 3. Ini berarti jadi X2. Nah, sehingga nilai dari 3 kali X1 ditambah X2, ini tinggal kalian substitusi aja. X1 tadi didapatnya 3, X2 didapat 0, berarti 9 ditambah 0 sama dengan 9 ya, maka jawaban hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke nomor 39. Nah, 39 ini di sini ada 3 pangkat X sama 9 pangkat X, berarti yang 9 pangkat X nya ini nanti kita ubah aja dulu ya. Ini berarti 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2, kemudian yang ini berarti jadi 3 pangkat 2 pangkat X plus 1 sama dengan 810. Nah ini berarti jadi 9 kali 3 pangkat X ditambah ini 3 pangkat 2X dengan 3 pangkat 2 kali 1 berarti 2 ya, sama dengan 810. Nah kalian langsung misalkan aja, misal si 3 pangkat X nya adalah A, berarti ini jadi 9A ditambah 9 A kuadrat. Kenapa A kuadrat? Karena di sini kan 3 pangkat 2X ya. Min 810 kita pindahin ke ruas kiri, berarti jadi min kan ya, sama dengan 0. Nah ini tinggal diurutin persamaan kuadratnya, berarti jadi 9A kuadrat plus 9A min 810 sama dengan 0. Nah supaya kalian lebih mudah bikin akar-akarnya, ini kalian sederhanakan dulu dengan dibagi 9, berarti jadi A kuadrat plus A min 90 sama dengan 0. Nah sekarang berarti cari yang hasil kalinya min 90, ingat hasil kali itu yang di belakang ya. Ini hasil kali, kalau yang di sini adalah hasil tambah. Yang dikali 90 ditambah 1, nah itu nilainya adalah berapa? 10 dikali min 9. Maka nanti faktornya menjadi A plus 10 dengan A min 9 sama dengan 0. Berarti yang pertama, si A ini tadi siapa nih? Balikin nih, A itu adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan yang pertama min 10, yang kedua 3 pangkat X sama dengan 9. Nah untuk yang 3X sama dengan min 10 ini kan tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena tidak ada bilangan eksponen yang hasilnya adalah negatif. Ya berarti ini langsung kita buang aja, kita abaikan karena ini berarti nggak kepake. Nah 3 pangkat X sama dengan 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2 sehingga X-nya sama dengan 2. Nah kemudian yang ditanya adalah 3 pangkat X min 1. Berarti 3 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 3 pangkat 1. Nilainya adalah 3. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 3. Next ke soal yang terakhir. Nah, soal terakhir di sini berarti semuanya kelipatan 2. Ini ada 8 kelipatan 2, 6, 4, dan 4 juga kelipatan 2. Ya, berarti langsung kita ubah aja. Ini jadi 2 pangkat X sama dikali 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. Berarti 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 pangkat lagi X plus 2 sama dengan 64 itu 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 pangkat 3X ya, berarti ini jadi 2 pangkat X
dikali 2 pangkat 3x plus 6 sama dengan 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6x. Jadi tinggal kita satuin eksponennya, berarti jadi 2 pangkat 3x plus 6 tambah x sama dengan 2 pangkat 6x plus 6 ya. Nah kan bilangan pokoknya udah sama 2, ini tinggal kita coret, kita selesain si eksponennya aja, berarti 3x tambah x jadi 4x plus 6 sama dengan 6x plus 6 ya. Nah kemudian ini tinggal 4x min 6x sama dengan 6 kurang 6 ya, min 2x sama dengan 0, berarti nilai x nya adalah 0 ya. Oke, selesai semuanya. Semangat belajar, semoga hasil ulangannya nanti bagus ya, amin.